Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi selamati dinina wa dunyana wa ukhrana bin niyatid du'a wal qabul bi jahi sayyidi rasul wa ila hadrati muratib hadzal kitab Sayyid Muhammad bin Ali wal Idrus wa Sayyidil Habib Umar Muhammad bin Sa'al Hafid wa nakhusuhu khususan ila hadrati Abu Yahya Sayyid Dahlan wa ila hinal kiram Gus Malik salam Gus Mahibur Ridha wa ila jami walidina wa alimina masyayikhina wa dhil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengajian rutin Jumat pagi rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita saking Kitabun Niyat yang disusun oleh guru kita Habib Sa'ad Al-Idrus. Pada pagi hari ini tanggal 11 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 9 Rajab. Kita masuk pada bahasan bab baru, yaitu niyatul ju' lillah. Niat lapar karena Allah. Berhubungan dengan lapar lillah, tidak hanya berlaku dalam ibadah puasa yang kita di hari-hari ini dan bulan Rajab niki disunnahkan untuk melakukan puasa ya. Puasa sunnah di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pertanyaan bab puasa sunnah di bulan Rajab, berapa hari saya sunnah berpuasa? 1 bulan penuh pun kita boleh untuk berpuasa di bulan Rajab. Atau kalau tidak, kita ambil beberapa hari termasuk pertengahan bulan ya. Jadi bisa diniati puasa sunnah Rajab sekaligus puasa sunnah Ayyamul Bid. Kalau memang tidak mungkin, paling tidak kalau kita mau ngambil puasa sunnah hanya sehari di bulan Rajab, kita ambil hari yang paling baik, termasuk saking bahasan niki tanggal 10 Rajab. Tanggal 10 Rajab berarti besok. Menawi jamaah wonten ingkang dereng siam sunnah selama bulan Rajab niki, paling tidak kita puasa esok hari ini tanggal 10. Kenapa kok tanggal 10? Salah satu alasannya adalah tanggal 10 Rajab niku tanggal pindahnya Nur Muhammad saking Sayyid Abdullah kepada Ibu Siti Aminah. Terus Rasulullah dikandung oleh Ibu Siti Aminah niku dimulainya tanggal 10 Rajab sampai 9 bulan ke depan dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Niku paling boten binjing. Niki termasuk salah satu amalan yang begitu dijaga, ditekankan oleh Yai Mbah Yai Maimun Zubair. Beliau istiqomah tanggal 10, selain menghormati bulannya juga menghormati harinya. Tanggal 10 niku wau. Juga pengertian niyatul ju' lillah niki bisa diartikan orang yang menahan lapar walaupun tidak diniati puasa. Artinya dia makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Mboten seneng mangan tok maso wis wareg
masya pun napa pun nggih niku wau pun warak niku ningali napa kudu mangan mawon. Niki orang-orang yang tidak bisa menahan dirinya dari kenikmatan-kenikmatan walaupun itu perkara yang halal ya. Jadi menahan lapar niki sekali lagi tidak hanya berlaku sehubungan dengan masalah puasa, tetapi juga lapar secara umum ya. Lajeng ten bahasan kitab niki dijelasaken kalian Habib Sa'ad Al-Idrus wal ju'u min ajalli hisalil mu'min wa aktsaruha ta'ban idza sahha lahu fihi niyah. Lapar itu merupakan salah satu dari paling agungnya kebiasaan, paling agungnya perkara mukmin yang menuntut banyak capek, menuntut banyak lelah. Idza sahhalahu fihi niyah, jika niat dalam lapar itu tadi benar secara syariat. Makanya dalam kitab niki diterangkan mangke beberapa niat yang dianjurkan ketika seseorang lapar untuk mendapatkan keluhuran derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Napa mawon niatipun? Yang pertama, niat untuk ngeker nafsunya, niat untuk menahan keinginannya. Sering kita singgung, nafsu secara umum, secara bahasa itu maknanya keinginan ya. Segala macam bentuk keinginan kita selama di dunia niki diarani nafsu. Kalau singgung, kalau wangsuli malih, segala keinginan kita selama di dunia itu namanya nafsu. Leten akhirat sanes nafsu malih. Orang sudah dimasukkan surga, kepingin nopo, niki sanes nafsu. Leten tasik tentunya niku nafsu. Lah kita didorong oleh Allah untuk bisa menahan diri atau ngeker, nopo ngeker sing bahasa Indonesia, mengekang nafsunya. Wa itharu mukhalafatiha likay yadkhulu tahta ta'ah. Dan dengan lapar tadi diniati untuk mengalihkan perhatiannya, mengorbankan dirinya supaya bisa masuk ke dalam ketaatan Allah. Wa yustahabbu li adai amri jabbari samawat, juga bisa diniati untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan ridho saking Allah dan derajat yang luhur di sisi Allah. Dalam Al-Qur'an disebutaken A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka barang siapa yang takut terhadap kedudukan Tuhannya, bahasan saking ayat niki, selain wa nahan nafsa 'anil hawa juga diawali oleh Allah, barang siapa yang takut kepada Allah. Beberapa hari terakhir niki wallahu a'lam bishawab, kula nggih mboten rencana, nggih mboten ya napa, ngaos ten kidul dalem gentosi Gus Safa ingkang tasik dereng rawuh umroh bab khauf benjenge dinten Rebo gentosi Gus Safa ten kidul peken tafsir buka ayat tanglet teko endi Mas bahasane Al-A'raf, kula buka jelasaken masalah khauf. Sakniki ngaos ten kitabul niyat bab niat lapar diawali dengan dalil Al-Qur'an wa amman khaufa. Wallahu a'lam, sedaya setirane Gusti Allah. Kula nggih mboten rencana bakal nerangaken bab khauf berhari-hari. Nggih. Dalam penghambaan diri kita kepada Allah ada seseorang itu yang beribadah dengan dasar khauf, ada kalanya dengan rojak. Yang ketiga dengan cara mahabbah niki tingkat tinggi punan. Secara umum menungso niku ibadah dumateng Gusti Allah kalau tidak dengan khauf ya dengan rojak.
Khauf niku wedi. Khauf niku khawatir. Wedi tidak diterima amal ibadahnya, takut disiksa oleh Allah, takut tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia, takut mboten direken kali Gusti Allah, wedi dicemplungaken neraka. Dengan memahami keagungan Allah, dengan memahami ketentuan dan keputusan Allah, dengan memahami bahwasanya siksanya Allah itu pasti pedih. Napa niku siksa neraka, napa niku siksa kubur, napa niku adab yang diturunkan oleh Allah selama kita hidup di dunia, pasti pedih. Neraka niku panasnya salah nemen, wong salah wangsul. Kita singgung Kanjeng Nabi ditangleti kali sahabat, siksa neraka sing paling wenteng niku napa Kanjeng Nabi? Wong dikongkon ngidek batu yang panas, hanya sekedar menginjak, nggih mboten sekedar. Nggih, atus tunggal kengken ngidek, sikile sing ngidek tapi kepalanya yang pecah. Saking panas sing nemplek ngisor, sing pecah dhuwur. Nggih, niku saking kuatnya. Itu paling ringan kata Rasulullah. Nah, ketika seorang memahami seperti itu, hanya dia tidak berani untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, mencegah dirinya dari melakukan maksiat. Ada kalanya orang niku beribadah dengan dasar rojak, arep-arep, mengharapkan balasan yang baik saking Allah, mengharapkan pahala, mengharapkan surga, mengharapkan doanya didengar, dikabulkan, mengharap hidupnya diatur yang baik kalian Gusti Allah, sehingga menjadikan dia semangat untuk beribadah. Lah kalau kita bandingkan, wonten tiyang sing ngastoni bagaimana menerapkan khauf dan rojak dalam kehidupan beragama sehari-hari, apakah harus imbang? Kalau kita bicara antara khauf dan rojak, diterangkan dalam kitab Syarah Hadis Jibril yang disusun oleh Habib Zain bin Smith. Beliau menyampaikan, kalau Anda termasuk orang yang mustaqim, tiang sing kenceng oleh ibadah, tiang sing boten purun maksiat, sekali kejeglong maksiat ndang-ndang taubat istighfar kenceng, maka silahkan menyeimbangkan antara khauf dan rojak. Tetapi kata beliau, jika Anda ghairu mustaqim, belum kenceng, gurung temenanan, ibadah niki sik purun telat, sik purun teledor, atau kepada kemaksiatan nggih tasik purun baleni, maka kata beliau hendaknya mendahulukan khauf. Baru nanti kalau yang niku wis sakit, wis krasa kajenge mati, baru rojaknya yang dimunculkan. Itu bagi ghairu mustaqim. Ya, seperti yang disampaikan oleh Habib Zain bin Smith dan kitab Syarah Hadis Jibril, atau yang disampaikan oleh Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Lek sampean sik enom, sik kuat, dorongan menahan diri saking maksiat itu masih sulit, susah, maka hendaknya engkau mendahulukan khauf. Tapi kalau kamu sudah tua, sakit-sakitan, menjelang kematian, baru rojaknya dimunculkan. Niku bahasanya sami mawon. Dan orang-orang yang takut kepada Allah, selain ten ayat niki, dalam ayat lain Allah SWT dawuh, man khofa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah, dia disiapkan 2 surga. Kita ningali ngecek dan kitab-kitab tafsir, ada yang menafsirkan 2 surga niki adalah Jannatun Naim dan Jannatu Aden. Kalau Jannatun Naim itu surga umum, yes, umum itu yang mlebu surga Naim. Kalau Jannatu Aden disebutaken teng tafsir-tafsir niku surga yang berada di tengah-tengah, sentral. The center of paradise, ngono bahasa Inggrisnya. Sentral surga yang berada di tengah-tengah. Lho surga Firdaus niku surga yang paling dhuwur.
Niki lek sing jannatu aden niku sentral surga. Itu disiapkan oleh Allah, jannatun naim dan jannatu aden. Dan banyak tafsir-tafsir yang lain sehubungan dengan orang yang takut kepada Allah disiapkan 2 surga. Karena niku monggo di sisa kehidupan kita masing-masing, apalagi di zaman akhir ngeten, zaman penuh fitnah, kathah tiyang niki pun boten pati wedi kali Gusti Allah. Nggih, boten usah ten Gusti Allah. Ten makhluk yang kita diperintahkan untuk takdim. Kita diperintahkan untuk hormat, untuk memuliakan, untuk mematuhi. Yang kadang-kadang kita artikan takut, sebenarnya bukan takut kepada orang tua, kepada guru, tidak perlu takut. Yang kita diperintahkan kalian Gusti Allah, kali Rasulullah niku untuk takdim, boten wedi ten wong tua, tapi memuliakan orang tua, taat kepada orang tua. Niku wonten perintahe niku, bukan takut. Itu pun di zaman sekarang sudah banyak yang ditinggalkan, banyak anak-anak yang tidak takut sama orang tuanya, dalam artian tidak takdim. Ya, karena niku monggo kita niki berusaha di sisa kehidupan kita masing-masing menumbuhkan rasa takut kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa, dan menahan nafsunya, menahan keinginannya anil hawa, dari segala macam bentuk keinginan-keinginan. Maka kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Ngalek ningali saking ayat niki ngantang leten lari-lari pondok niki sing pun belajar nahwu sorof amtilati. Ten ayat ini ku fa innal jannata hiyal ma'wa. Perhatekno le ayat ini. Ono inna ndek kono ya. Ono hiya. Apa fungsi inna dan hiya di situ? Secara nahwu sorof. Allah bisa saja mengatakan fal jannatu ma'wahu, surga tempat kembalinya, surga tempat untuk apa? Merasakan kenyamanannya. Susunan jumlah ismiyah, mubtada khobar, tapi ada inna di situ, huruf yang bermakna menguatkan, huruf taukid. Terus ada hiya di tengah-tengahnya antara mubtada dan khobar. Ini diarani domir apa boleh? Domir fasal. Ada istilah dalam ilmu nahwu sorof domiru faslin. Apa domir fasal itu? Domir yang memisahkan antara mubtada dan khobarnya. Fungsinya buat apa? Menguatkan. Bayan di jurumiyah al kalamu huwal lafdu. Ya. Fungsi makna menguatkan. Fungsi tarkib untuk membedakan agar lafadz setelah domir tidak menjadi sifat. Kelek cara nahwu nile. Ngapunten kula nerangaken ngeten ten bahasan nahwu keranten lari pondoke nggih kathah belajar nahwu sorof lari-lari niki. Ya. Jadi domir fasal itu secara napa? Lafadz secara tarkib fungsinya agar lafadz setelah domir tidak dijadikan sifat. Kenapa? Karena podo-podo makrifati. Lek gano hiyane al jannatul ma'wa, lafadz al ma'wa menjadi sifatnya jannah. Tapi karena ada hiya, pasti sudah lafadz setelah hiya itu jadi khobarnya. Itu secara lafdi. Secara maknawi, domir fasal itu berfungsi menguatkan makna. Makanya di ayat itu ada inna dan hiya sebagai penguat, nemen kuate. Ya, kalau orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang menahan dirinya dari segala macam bentuk keinginan, maka pasti ditempatkan di surganya Allah, di surganya Allah. Kemudian diterangkan dalam kitab niki, wa qala Yahya bin Mu'ad, Imam Yahya bin Mu'ad dawuh, lau tasyaffa'ta bi malaikati sab'is samawat wa mi'ati alfin wa arba'atin wa ishrina alfi nabiyyin bi kulli kitabin wa hikmatin wa waliyin ala an tusalihakan nafsa fi tarkid dunya wa dukhuli tahta ta'ah lam tujibka walau tasyaffa'ta ilaiha bil ju' la ajabatka wan qadat laka. Yang maknanya secara umum kata beliau, seandainya kalian mau minta tolong, kalian mau
mencari bantuan, tasyafa'ta, mencari syafaat. Syafaat di sini maknanya pertolongan. Minta tolong kepada para malaikat di 7 langit. Minta tolong kepada 124.000 nabi. Nabi niku wonten 144, Pak. Jumlah nabi itu ada 124.000. Loh, seneng selawe Agus. Selawe niku nabi plus rasul. Ya. Nabi dan rasul 25. Lek namung nabi mawon 144.000. Jadi kalau Anda mau minta pertolongan kepada para malaikat, nabi yang jumlahnya sekian banyaknya, bikulli kitabin, mencari pertolongan dengan kitab-kitab yang ada, wa hikmatin, pelajaran hikmah, wa waliyin, dan para wali, untuk memperbaiki, untuk memperbaiki dirimu agar bisa meninggalkan zinatal hayatid dunya, meninggalkan kemewahan, meninggalkan pepaes perhiasan dunia, supaya kamu bisa taat kepada Allah. Lam tujibka, kata beliau, kalian tidak mampu mendapat pertolongan. Mbok masuk jaluk tolong nang malaikat, jaluk tolong nang nabi. Niki kelas tolongnya mboten jaluk tolong ten sekedar jaluk tolong nang kiai, napa jaluk tolong niki nabi lho, sing jaluk tolong nabi, sing jaluk tolong malaikat, untuk memperbaiki diri kita agar selalu bisa taat kepada Allah. Kata beliau, ndak iso. Tapi kalau walau tasyafa'ta ilaiha bilju, kalau kamu mau memperbaiki dirimu, mencari bantuan, ya, suplemen untuk dirimu bilju, dengan cara lapar, la ajabat kawan qadat laka, kamu akan mendapatkannya dan kamu akan selamat dari siksa neraka, akan selamat dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya berhubungan dengan masalah lapar niki, menahan diri tok niku pun wonten ganjarane. Napa malih kalau menahan dirinya niku berhubungan dengan puasa, menahan makan, minum, dan lain-lain yang sekiranya membatalkan puasa. Juga di dalamnya ada sabar, di mana kesabaran sendiri itu merupakan satu amaliyah ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ten keterangan lain tasik ten bab bab niat, ngapunten, bab niat lapar yang nomor 1 ini juga ada keterangan saking Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau menyampaikan, wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha illahu la tuhawwilul mutahawwilun amma yakrahullah ila ma yuhibbullah illa bilju wa ma sara siddiqiyun as-siddiqiyin illa bilju, yang artinya, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, seseorang tidak bisa mengalihkan dari perkara-perkara yang tidak disukai Allah berpindah kepada perkara yang dicintai Allah kecuali dengan cara lapar. Ngangkat derajat dengan cara lapar. Nafsu singen di awal penciptaan gitu, digangkan lapar Pak, digangkan siam. Dan kitab-kitab tafsir diterangkan ketika akal niki diciptakan, Gusti Allah mantun menciptakan napa? Bikin planning, rencana untuk menciptakan satu makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Allah menciptakan akal. Terus akal ditangleti kali Gusti Allah. Akal, aku sopo, kon sopo. Kata akal, anta robbi wa ana abduk. Jenengan pangeran kula niki kawulane panjenengan. Saking jawaban niki, Allah ridho terhadap penciptaan akal dan menempatkan akal di posisi tertinggi saking komponen yang ada di jasad makhluk hidup menungso. Bukan otak loh nggih, akal yang kita singgung di sini akal. Kalau otak hewan juga punya otak, tapi mboten niki akal. Mboten niku ketika Allah menciptakan nafsu ditangleti. Nafsu, aku sopo, kon sopo. Kata nafsu, anta, ana. Jenengan nggih jenengan, kula nggih kula. Lho aku sopo, kamu sopo. Jenengan kula. Pancet ngoten, Pak. Sampai balik-balik. Akhirnya Allah menghukum nafsu untuk puasa.
Kengen poso, nafsu nih kengen poso. Nggih. Artinya nopo poso gak oleh mangan, gak oleh ngombe mboten nggih kirangan yo nopo, nafsu konsumsine nopo. Ya. Disuruh puasa. Ngeker. Akhirnya begitu berapa saat ditangleti malih, nafsu, aku sapa kon sapa? Anta robbi wa ana abdu. Sadar nafsu niku. Sadar dengan posisi dirinya. Nah itu kalau kita bicara saking jawaban akal, jawaban nafsu yang terakhir tadi. Dan bulan Rejab selain kita sunnah untuk puasa, kita sunnah nopo memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat, membaca Al-Qur'an. Matur niku sunnah tausik dengan tanglet nopo sih Gus amalan Rejab niku nopo? Nggih selain poso, istighfar, tobat, Quran, terus tausik niku jembarno rezeki bagi keluarga dan orang lain. Gampangannya Rejab niki kita didorong untuk nambahi belonjoane bojone. Ibu-ibu seneng sing mriko. Biasanya jenengan maringi 20.000 nggih jenengan tambahi 21.000 lah lumayan ya tambah 1.000. Niki termasuk sunnah. Juga ada bahasan sing niku wau istighfar. Di antara istighfar niku wonten sayyidul istighfar. Termasuk mungkin nanti bapak-bapak pas Jumatan lari-lari ya. Khutbah pertama selesai, khotib duduk, jangan lupa untuk memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Kalau hadisnya memperbanyak doa. Nggih. Ini kadang-kadang tiang mboten semerap, khotib lenggah terus wonten tiang angkat tangan donga. Sing liyane meneng apa? Wong apa sing angkat tangan donga barang. Gaya mendonga masuk angkat tangan lah iso. Nggih, jenengan masuk angkat tangan mboten niat pamer, Pak, sebenarnya. Satu memang kita ada sunnah mengangkat tangan ketika berdoa. Nomor 2 ngilingno wong-wong liyane cekne melok donga. Iki waktune donga iki. Karena Rasulullah mengatakan ad-du'a bainal khutbataini la yurad. Doa yang dibaca antara dua khutbah itu tidak ditolak sama Allah, didengarkan, dikabulkan. Faksiru biha. Kata Rasulullah, akehno maca donga ndek kono. Niku kalau doa secara umum, jangan enggak ada hajat nopo. Ya, punya keinginan apa? Engko wis persiapan, engko antara dua khutbah tak getno mbek aku. Tak getno maksudnya mboten dibanterno dongane mboten. Nggih, maksudnya nyuwune niku digetno. Lah kalau istighfar, lah kan biasanya khotibnya kan mengingatkan, ya. Biasanya mantun maos ayat, mantun niku ya napa? Barakallahu lana fil Qur'an adzim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa tsabbatan ala siratal mustaqim. Mantun niku fastaghfiru. Nggih. Arek pondok paham. Iya le. Fastaghfiru iku kalimat apa le? Fi'il apa? Fi'il amr iku artine apa? Perintah, ajakan. Fastaghfiru. Njaluk ngapura kabeh. Kan ngoten khotibe. Matut dikongkon njaluk ngapura jegedeg meneng ae. Lha gak manut perintah. Gak manut anjuran, ya. Kita disuruh istighfar. Di antara istighfar ada sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Kula biasane nggih maca niku cuma mboten semerap artine, nggih sakniki latihan belajar memahami arti agar ketika kita nyuwun ndonga mangke betul-betul mantep. Karena syarat donga kan mantep. Wong salwangsul kita sampaikan gaya Nabi niku namung perintah ndonga jaluka dan engkau yakin bakal dikabulkan, bakal dijawab oleh Allah. Salah satunya dengan kita memahami donga mantep. Allahumma ya Allah anta robbi. Kados akal niku ngaku, Pak. Allahumma ya Allah anta robbi. Jenengan pangeran kula. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, khalaqtani, engkau yang menciptakan saya. Bukan bapak ibu kita yang menciptakan niku Gusti Allah. Lek tiang percaya yakin, lho kan aku itu kok bapak ibu, gara-gara bapak ibu terus dadi aku koyok-koyok sing nyiptakno bapak ibu niki bahaya.
Mungkin lek mboten mirip mbek bapake, mboten mirip mbek ibuke protes. Nggih. Tapi yang paham, aku iki gawenane Gusti Allah. Bagaimanapun kondisi saya, ini adalah ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mboten mungkin Gusti ciptaane jenengan keliru niku mboten mungkin. Ngamin niku la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Jenengan pangeran kula kawulane panjenengan. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Saya ini terikat janji kalian jenengan ya Allah. Ya. Wa'dun dan ahdun itu secara umum maknanya sama-sama janji. Saya terikat perjanjian denganmu. Kapan kita berjanji? Singen tasik ten alam arwah. Allah menciptakan akal, Allah menciptakan nafsu, Allah menciptakan ruh. Nggih. Ruh ini ditangleti, alastu bi rabbikum. Bukankah aku iki lak pangeranmu ruh? Napa jawabane ruh? Bala, nggih Gusti, jenengan pangeran kula. Ini perjanjian kita dengan Allah dulu di alam arwah. Nggih. Nah niki termasuk janin-janin yang lahir dari rahim orang-orang non muslim. Niku ketika Allah meniupkan ruh, malaikat diperintahkan untuk meniupkan ruh janin. Ditangleti sami kali pertanyaan niku, alastu bi rabbikum, jarene Gusti Allah, alastu bi rabbikum. Lek roe jegedhek mawon, ndak respon. Mboten sios medal, Pak. Tiang keguguran, tiang nopo niku karena dia ndak jawab. Tapi lek jawab, bala, nggih Gusti, jenengan pangeran kula. Lahir. Ya. Walaupun mungkin dalam lingkungan non muslim, tapi lahir. Kan bahasane ngoten. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maksudnya alal fitrah niki ala ahdillah. Setiap anak yang lahir di dunia mereka dalam kondisi suci, dalam kondisi fitrah. Itu maksudnya dalam kondisi mengikuti perjanjian dengan Allah. Niku wau. Pun balik ten Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Saya terikat janji kalian jenengan mastata'tu Gusti, nggih semampu kula. Kita menyadari bagaimana kondisi kita masing-masing. Mantun niku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Saya berlindung kepadamu ya Allah min syarri ma, dari keburukan apapun sana'tu yang aku perbuat. Abu ulaka bini matika alayya. Saya mengakui. Abu ini maknanya mengaku. Saya mengakui apa? Abu ulaka bini matika alayya. Saya mengakui atas nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku. Niki sedaya saking jenengan. Kula saged budal nyambut gawe, kula angsal bathi sak menten, kula saged maringi bojo kula saged ndulang anak kula. Kula piyambak mangan saged kecapan, saged ngelek, saged merasakan apa faedah dari yang apa saya makan. Niki jenengan sedaya Gusti. Nggih. Bukan pribadi kita. Mboten sampean kok anu ngono mule entuk piro sampean? Entuk sampean lho, cek akeh sampean dodolan ngono. Oh iya aku kok kersane mboten ngoten. Nggih. Kersane mboten ngoten. Bahasa kita ini kan sering beling, Pak nggih. Diakui atau mboten kita kan sering beling. Nggih. Sing apik dipek dhewe, sing elek diparingaken Gusti Allah, kan beling. Padahal Qur'ane kan mboten ngoten. Bahasa Al-Qur'an dos pundi? Ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpamu dari kebaikan iku teko Gusti Allah. Ya kalau penciptaan kebaikan kejelekan semuanya Allah yang menciptakan. Al khairu wa syarru bimasyiatillah. Di wiritan kan ngono. Api elek kabeh karepe Gusti Allah. Iya, yang nyiptakan Gusti Allah. Cuman apa yang menimpa kita dalam bahasa Al-Qur'an, lek hasanatin teko Gusti Allah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik, teko awakmu dhewe lek elek. Aja nyalahno Gusti Allah. Kita kan belenge ngoten. Anake lulus, ranking, nilainya apik lho. Iya, bapake koyo ngene kok. Oh, bapake. Wah, aku cerdas aku iki. Iku adike kok gak munggah. Oh, iki takdire Gusti Allah iku. Beling. Sing gak munggah takdire Gusti Allah. Gusti Allah kayak sing elek-elek tok. Aman payu. Oh iya pinter dagang aku. Bareng rugi takdire Gusti Allah. Mestinya kan gak seperti itu, nggih. Yang sing iman niku sampean kok lari sak
Alhamdulillah diparingi laris mbek Gusti Allah. Cak kok gak payu? Iya aku keliru aku paling. Mungkin aku mau pas ngedoli rodaya apa akhirnya pelanggan ngalih kabeh utawa mungkin wingi aku ngakali ngomong nopo kayak barangnya apik kabeh ta ono sing cacat tak singitno ndek kono. Ya. Kita kembalikan introspeksi kepada diri kita sendiri. Abu ulaka bini amatika alayya. Saya mengakui segala nikmat niku saking panjenengan. Wa abu bidzambi, dan saya mengaku kalau kula niki nggih gadah dosa saking kula Gusti. Karena itu faufirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa ngelebur, bisa mengampuni dosa kecuali panjenengan. Mangke pas Jumatan bapak-bapak, ibu-ibu pengen Jumatan, monggo pareng ibu-ibu, walaupun tidak wajib boleh ibu-ibu Jumatan. Ngoten carane. Begitu fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Langkung kan Allahumma anta rabbi. Napa sing lintune? Mulai recep ngeten Rabbi firli wali walidayya atau apa? Oh biasanya sing 70 iku. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ini redaksi istighfar. Ya, karena kita tidak pernah jauh dari yang namanya dosa niku. Mantun niku mangke khotib setelah khutbah kedua biasanya ten Indonesia niki biasane contoh innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Niki ayat niki ayat ya yang maknanya menyatakan sesuatu. Allah memerintahkan 3 perkara dan melarang 3 perkara, mengingatkan. Niki zamani Khalifah Umar bin Abdul Aziz lek mboten salah. Saderenge zaman beliau niku akhir khutbah mboten ngoten. Akhir khutbah niku kadang wonten mengunggulkan diri, mengunggulkan nasab, ngilokno wong liya. Sik wonten ngoten nih khutbah singen. Zamannya Umar bin Abdul Aziz, beliau memberi contoh dan memberi instruksi akhir khutbah kali niku wau ayat niku. Innallaha ya'muru bis-salas wa yanha 'anis salas. Allah memerintahkan 3 perkara dan melarang dari 3 perkara. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Manten niku. Fadhkurullahal azima yadhkurukum. Fadhkuru kalimah boleh. Fi'il amar maneh kaya fastaghfiru mau. Fadhkurullahal azim. Elingo nang Gusti Allah, sebutan jenenge Gusti Allah Al Azim yang Maha Agung. Jenengan jawab Allah subhanallah. Napa mawon pokok sing mengandung kata Allah. Afdhalud dzikri. Nggih jenengan pun paham asline. Fadhkurullahal azim adkurkum, dengan jawab la ilaha illallah. Washkuruhu alan ni'ami yazidkum. Washkuru, dan bersyukurlah kalian semuanya. Ya, dengan jawab alhamdulillah. Wala dzikrullahi akbar. Komat, Allahu akbar langsung pun. Nggih ngoten. Niki yang paham sekeco, Pak. Nggih. Mantun niki pun nggih mboten sang ngentosi benjing-benjing mawon Bos ngenteni riyoyoan kan nggih wonten ngoten aja ngenteni riyoyo, nggih lek nutut riyoyo. Wong saking ajrihnya, ya saking khawatirnya Rasulullah piyambak terus pundi, Pak? Mengetahui keagungan bulan Rejab. Ngajari kita donga, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nyuwun barokah Rejab, barokah Sya'ban, dan minta usianya dipertemukan dengan Ramadan. Nggih. Mboten nyuwun barokah ten Ramadan. Karena tiang mlebet Ramadan otomatis pun angsal barokah. Mulai malam pertama niku Gusti Allah wis paring barokah tanpa diminta. Pokok umure nutut malam pertama Ramadan pun angsal barokah. Ya, kalau pingin lebih nggih melakukan amalan yang sering kita singgung, nggih mumpung tasik tebih kersane kula ngapunten walaupun tasik tebih kula sampaikan niki kersane kita niki persiapan. Karena Rasulullah sendiri ngajari kita persiapan Ramadan itu mulai sakniki, mulai Rejab. Bukan nunggu pun cedek-cedek napa nunggu pas hari H, nunggu hilal, nunggu ngantosi pengumuman pemerintah mboten. Persiapan tiang sing saged ngrumat Rejab insyaallah saged ngrumat Sa'ban. Ngrumat mriki artine dia mencari barokah.
Maki Sa'ban gangsal barokah saged ngrumat. Lek ngrumat Sa'ban insyaallah berpeluang besar untuk mendapatkan Ramadan. Mulai malam pertama masih dereng poso, dereng darusan, dereng taraweh. Pokok tiang ketemu malam pertama bulan Ramadan, dia mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa diperhatikan oleh Allah. Kita mengenalnya dengan Lailatul Nadroh. Mongso wangsul kalau sampai akan malam pertama bulan Ramadan niku diarani Lailatul Nadroh, malam pandangan kasih sayang. Nggih, diterangkan waman nadoro ilaihi, dan barang siapa yang mendapatkan pandangan kasih sayang di waktu tersebut malam pertama bulan Ramadan, kata Allah, dan kata Rasulullah, lam yu'adzibhu abada, salawase bakal disiksa oleh Gusti Allah. Kena lho Pak balasane Pak. Kantun bagaimana persiapan kita. Ya niku latihan ngoten. Mangke khususnya bapak-bapak. Sing penting ibu-ibu yo napa? Gus bapak-bapak tok sing ngangsal. Kadang-kadang wonten ibu-ibu sing protes. Ya. Mulai zaman Kanjeng Nabi pun wonten, Pak. Wonten sahabat-sahabat perempuan sowan teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tiyang jaler niku weco nggih. Bisa Jumatan. Kate munggah kaji gak butuh napa? Mboten butuh mahram. Mahram napa muhrim? Mahram napa muhrim? Mahram. Nggih, sanes muhrim. Kadang-kadang tiang niku istilahnya campur-campur. Muhrim niku tiang sing ihram. Mahram itu orang yang tidak boleh dinikah. Nggih, kadang-kadang wis campur-campur. Silaturahim napa silaturahmi? Nah, nggih wis kadung kabeh. Wis nggih pun sing penting jangan paham ngoten mawon. Nggih, pokok salah kaprah niki pokok pun paham mboten masalah pun. Mak sing muhrim niku wau perbedaan ngoten. Muhrim niku tiang sing ihram. Mahram niku orang yang haram dinikah. Nggih. Masuk sampun wonten mahram napa lek ngapunten lek ten bab fikih mahram niku wonten mahram temporer. Napa temporer niku? Sementara, nggih ya. Mahram sementara, ada mahram lil abad. Apa Mas berarti? Permanen, ya, temporer waliane permanen. Mahram permanen, selamanya ndak bisa dinikah. Sinten morotuo? Morotuo selamanya tidak bisa dinikah. Pokok jenengan kali yugane wis nyebut qabil tu nikah, mulai qabil tu. Sik qabil tu tok niki lho nggih. Qabil tu niki wis morotuwa pun mboten saged diutik-utik, mboten saged diutik niku maksudnya mboten saged dinikah. Mbok masih terus mantun qabil tu nikah wa tazwija malatkur. Mlebu ditemokno mahare ketemu bojone, mari ngono takok lho, sing ndek mburimu mau sapa? Iku mbokku. Lah kok ayuan mbokmu? Seumpami lho nggih. Kok ayuan mbokmu ngono? Wis gak sida mbek awakmu, wis ambek mbokmu ae, mboten pareng. Saklawase mboten pareng. Hanya dengan sekedar qabil tu. Nggih. Sampai tu lho niki, batasannya fikih sampai tu, sampai saya terima. Kalau mboten damel bahasa Arab Gus, bahasa Indonesia. Saya terima nikahnya. Niku wis haram tenan dinikah. Nggih. Mesti haram nikah yo napa? Contoh waktu akad naudzubillah min dalik, ternyata bojone mati. Nggih ya. Qabil tu nikah. Bojomu mati dadakno. Seumpami mahare dereng paringaken salah mati. Lah terus ya apa iki? Adike, gak ono adike. Mbake wis ra kabeh. Sapa ono sapa wong wedok ndek omahe iku mboke. Mboten pareng. Hanya sekedar qabil tu. Tapi lek diwalik saged. Nggih. Njenengan ngerabi rondo pun mantun mahar diparingaken. Sapa iki? Iki anakku, Mas. Ngesir njenengan. Kasih do mbek awakmu wis mbek anakmu ae. Pareng no mboten? Pareng tapi ibuke dicerai dhisik. Ngoten nggih. Dicerai baru kali yugane purun. Cuma kinten-kinten ibuke purun no mboten mak ngoten tok. Kurang ajar wong iki. Sik tas mlebu delok anakku ngesir ta no. Njaluk ditapuk ngene ngoten malian. Itu masih bisa. Tapi kalau mertua lil abad. Walaupun orangnya sudah cerai, tetap cara jenengan kepanggih mara sepah tetap mboten batal karena haramnya lil abad permanen. Nggih. Napa kalau jebus ten mahram niki napa gara-gara ini? Napa bahas napa? Bahasa boleh. Nggih mahram napa sadaring napa? Jamaah? Mboten sadaring niku sange. Ngapunten kula kadang lek kadung nglambiar ngeten niki. Bahasa boleh sembuh wis balik nang kitab ae wis.
Kadang-kadang gelambiar. Nggih. Illa bilju, kita akan mendapatkan itu semuanya dari perkara yang dibenci menuju taat hanya bisa dengan cara lapar. Atau niku ten keterangan lain ada seorang ulama bertanya, kenapa sih wali-wali ini Gusti Allah niku kok dikongkon luwe kalian Gusti Allah? Dijawab oleh tiyang niki wau, bukankah kalau engkau melihat ada unta, ada hewan tunggangan yang lari dari kelompoknya, cara untuk mendapatkan kembali, untuk menjinakkan kembali dengan cara melaparkan jarno wis. Pokok dikurungi, di melayu nang pekarangan kono wis jarno wis dicegat ae wis, tapi gak usah keimangan. Kita sosial balik dewi. Begitu juga kata beliau, seorang yang lapar menahan dirinya dari makan minum, ya, maka orang ini akan dibanggakan oleh Gusti Allah. Allah membanggakan hambanya yang mau menahan diri dari makan dan minum, terlepas apakah itu puasa atau tidak. Gampangane nggih, lek mboten poso yo napa maksudnya ngempet luwe niku, lek mangan mboten wareg niku termasuk ibadah, Pak. Jenengan mboten embo niku termasuk ibadah, nggih. Lah lek embo niat kula niku kersane tambah kuat ibadah kan saged Gus. Nggih pun lari pondok bene ono jawabane niku kok tambah kuat kula Gus. Nggih. Kakean terus ngantuk akhirnya koyok pun terencana ngoten, pokok engko budal lungguh Bilal ngadeg jam tidur koyok ngoten direncanaken ngoten lek warek-warek niki. Dan ini mereka dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikatnya, dan barang siapa yang dibanggakan oleh Allah maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niki wonten keterangane kuwata dos pundi mangke tiang-tiang sing menahan diri dengan lapar sabar niki wau nanti dia akan dijemput ya, dalam kuburnya dijemput oleh malaikat yang dikategorikan tentang kitab niki numpake yok nopo pakaiane yok nopo sae sedaya mengantarkan sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki gara-gara saking lapar, dan Allah Subhanahu wa taala dawuh innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Tiang sing sabar niku ganjarane tak terhingga. Kita ngelampai ibadah, sholat ganjarane sakmene, jamaah ganjarane sakmene, wong Jumatan budale awal itu ganjaran kok sedekah unta. Kan ngoten urutan. Tapi lek sabar mboten. Gusti Allah dawuh wong sabar iku ganjarane tak terhingga. Saking kathahé. Nggih kadang-kadang ten hadis, ten Quran, ten napa diterangkan wong sabar ngene ganjarane sakmene. Nggih. Diterangkan ngoten. Ya, tapi secara khusus sabar sendiri itu punya pahala yang tak terhingga. Ada yang dihitung tapi nggih kuwatah. Walaupun dihitung kata. Contoh niki, Pak. Dan kita wonten keterangan ngeten. Sapa wonge mlebu pasar. Siapapun yang masuk pasar kemudian menginginkan sesuatu di dalamnya dan dia bersabar. Nyan wangsul liwat gadang ketinggal wonten tiang dodol jenang. Kepingin jenang aku rek. Wonten artoe. Benten kali kepingin tapi mboten wonten artoe. Iya. Wis bilang ono cilok rek, pengin tuku, tapi gak duwe dhuwit, tak sabar ae. Mboten sabar nek jeneng kan dhuweke kok. Niki wonten dhuweke, saged tuku, tapi gak wis nafsu iki, sabar aku. Ya. Diterangkan kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, Syarah Arba'in Nawawiyah. Jawahir Al-Lu'lu'iyah syarai kitab Arba'in Nawawiyah ten bab niku. Sapa wonge mlebu pasar ketok barang kepingin tapi dia menahan dirinya. Tidak dituruti nafsune, purun sabar, maka hal tersebut lebih baik atau dia akan mendapatkan pahala lebih besar daripada orang yang puasa sunnah setahun. Ngan bayangaken, Mbak. Dikongkon poso Rejeb 30 dina bingung dikandani benjing, Pak, tanggal 11 niku wis ana ae alasane. Sedina tok padahal bulan Rejeb, nggih, yang ganjarannya begitu besar, wabot. Niki sabar ngempet ngoten tok ganjarannya lebih besar daripada puasa sunnah setahun. Sampeyan bayangno le. Nggih. Masuk pasar, masih membalak-balik liwat pasar ketok opo.
Apapun yang kita lihat kita inginkan. Masa ning mboten sampai mlebu di pinggir pasar, ketok ono kendaraan diparkir, apik mobil iku ya. Kepingin aku, gak wis. Kaya wis tak gawe umroh ae wis. Ki jarene umroh wis buka maneh Gus Afa anu malih promosi malihan kula niki. Ngoten nggih, alhamdulillah wonten kabar ngoten insyaallah Gus Afa membuka program umroh awal Ramadan. Ya, awal Ramadan kirang langkung 13 hari insyaallah. 13 hari di sana. Jadi karantinanya tidak dihitung. Ya, menawi bapak-bapak, ibu-ibu ngersakaken saged ngubungi petugas. Insyaallah mangke diterangkan piyambak. Pun insyaallah pun rawuh Gus Afa punten Malang. Mboten ngapunten, tasih ten Jakarta benjing insyaallah. Nggih, mados bis wau dalu dereng angsal. Insyaallah mangke yo napa prosese diterangaken. Pun niku gak wis katak itu mobil tak gawe umroh ae wis. Iso saiki kendaraanku bendina lho ganti-ganti. Ya ganti-ganti ya. Nggih wonten Grab wonten Gojek ganti-ganti, supire ganti-ganti akeh mobilku gak wis tak gawe umroh ae wis eman-eman. Kurang tahu haji sik kurang karuan, umroh ae wis. Tapi ngene berat-berat ya berat sik lumayan timbangi gak blas. Ngoten nggih. Khususnya bagi jamaah yang memang belum pernah sama sekali. Nyuwun mawon dumateng Gus Eman Gus, jaman pandemi nglumpukno entuk sakmene gawe umroh. Mungkin yo napa? Dijoli kali Gusti Allah, Pak. Sampun kuatos. Ya. Kula mboten gara-gara Gus Afa badhe buka program umroh terus dengan umroh mawon ngene mboten. Sinten mawon, dengan tumut biro pundi mawon. Tiang umroh haji sangune niku mesti dijoli kali Gusti Allah. Napa malih jenengan ten mriku dungane ya Allah pas tawaf ten Ka'bah matur niku ya Allah mugi-mugi saged balik mriki malih Gusti mboten dangu-dangu kali keluarga kula. Berarti kan dengan persiapan disangoni malih kali Gusti Allah kan ngoten. Gusti napa dengan terang-terangan Gusti kula niki dodol anu ngeten Gusti sepeda kula sadhe damel berangkat mriki. Dengan ijoli Gusti terang-terangan diijoli. Saestu diijoli. Nggih niki asane ngoten. Terus napa niku wau? Ngapunten Pak, ngapunten kula nglambiaran ngeten iki sedap jam pinten siniki. Nggih pun niku tasik niat pertama. Nggih, kan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang mugi-mugi saged difahami, saged diamalaken dan sekedar informasi sebelum kita tutup dengan doa, sekedar informasi fa insyaallah sesuai kalian instruksinipun Umi Sepuh kegiatan pengajian rutin Jumat pagi Gus Fauzi kita fikih rahmatul ummah mantun niku dilanjut kalian Gus Afa kitab Al-Hikam biasa nih mantun Gus Afa kulo kita pun niat kalau ini kalian Umi ayo belajar regenerasi. Jadi pengasuh generasi keempat ini disuruh untuk mengisi ya atas kantosan kalau ini sampun Mas Anwar benjing-benjing saged Mas Idris menawi sami-sami mantune Ustadz Sultan karena Ustadz Sultan sendiri sudah tidak bisa ngisi nanti juga bisa apa? Mas Haris ya, atau sinten mungkin nggih sinten mawon pokok sing putu mantu niki dilatih terus untuk maju untuk mempersiapkan diri mungkin saking Mas Ahmad nggih saged putrane Gus Fauzi mangke didorong kados apa diselang-seling antara Gus Afa kalian kula dan dipersiapkan untuk menggantikan pengasuh-pengasuh yang generasi ketiga. Kula niki mlebete generasi ketiga. Nggih niku sekedar informasi hubungan dengan pengawasan mugi-mugi kita paringi faham, diparingi taufik hidayah untuk bisa mengamalkan apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring taufik hidayah, paring umur, ilmu, rizki ingkang barokah sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni
أملا مقبولا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا علما نافعا والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة يا الله اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة اللهم ارزقنا والجماعة والطلبة زيارة مكة والمدينة في كل سنة يا الله اللهم ارزقنا توبة نصوحا تزكينا بها قلبا وجسما وروحا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محققين بحقائقها يا رباه يا هوثه يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.